Alur cerita Global Superpower Awakening the Divine Purple Thunder, chapter 46 hingga 48. Video ini merupakan kelanjutan krusial dari chapter sebelumnya, di mana tensi mulai memuncak. Setelah Su Jingming menyelesaikan rapat strategi mengenai misi penangkapan target tingkat tinggi bersama timnya, kini mereka telah berpencar untuk mengepung posisi. Su Jingming bekerja cepat merancang rencana infiltrasi sembari mengamati setiap sudut kota yang menjadi benteng pertahanan target. Dengan nada dingin dan otoriter, Su Jingming memberikan perintah. Drone Eva, proyeksikan pemetaan taktis dan tampilkan situasi kota saat ini secara real time. Seketika layar hologram muncul di hadapannya. Terdeteksi 5.362 sensor pemantau aktif dan 51 esper level tinggi sedang berpatroli secara berlapis. Si Leng Chang ini, ternyata dia berhasil menyulap taman teknologi menjadi benteng yang jauh lebih ketat dan mematikan daripada pangkalan militer manapun, gumam Su Jingming dengan mata menyipit. Tak lama kemudian perangkat komunikasinya bergetar. Sebuah pesan suara dari ketua timnya masuk dengan nada mendesak. Pesan suara berisi, Jingming, pihak Biro Keamanan telah mengerahkan satu tim operasi khusus beranggotakan 20 personel elit. Mereka semua berada di bawah komandomu dan akan mengikuti setiap instruksimu. Di dalam hatinya, Su Jingming hanya mendengus pelan. Biarpun ada bantuan tambahan, sepertinya mereka tidak akan banyak berguna jika harus berhadapan dengan kekuatan yang sebenarnya nanti. Singkat cerita, fajar menyingsing di hari berikutnya. Di sebuah sudut kafe yang sepi, Su Jingming melakukan diskusi rahasia dengan seorang pria berjas hitam yang duduk membelakanginya di meja sebelah. Tanpa menoleh, Su Jingming bertanya dengan nada rendah, "Kapten Wang, berikan aku laporan lengkap. Apa saja hasil investigasi lapanganmu?" Pria berjas hitam tersebut adalah Kapten Tim Operasi Khusus bernama Wang Gang, seorang petarung tangguh dengan kualifikasi level 2 peak. Wang Gang menjawab dengan nada frustrasi yang tertahan, "Ketua, anak buahku sudah menyisir setiap inci area ini berkali-kali. Namun, untuk sementara ini, pertahanan mereka benar-benar solid. Tidak ada celah sedikit pun untuk ditembus secara diam-diam." Su Jingming membatin. "Sebenarnya aku tidak ingin bertindak gegabah dan memicu kekacauan. Tapi sepertinya tidak ada pilihan lain selain menerobos masuk secara paksa." Di tengah ketegangan percakapan itu, tiba-tiba, seorang wanita muncul secara tak terduga dan memanggil namanya dengan nada ragu. Su Jingming. Wanita tersebut adalah Lin Qingluan, sosok yang pernah menjabat sebagai ketua kelas Su Jingming saat masa SMA dulu. Lin Qingluan berseru dengan mata berbinar, ternyata benar-benar kau. Aku hampir tidak mengenalimu." Su Jingming sedikit terkejut, namun segera menetralkan ekspresinya. Ketua kelas, kebetulan yang luar biasa bisa bertemu di sini. Dalam benaknya, Su Jingming baru teringat. "Aku hampir lupa kalau dulu ketua kelas memang melanjutkan kuliahnya di kota Jining ini." Lin Qingluan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. "Jingming, bukankah kau seharusnya berada di Universitas Modu? Bagaimana bisa kau sampai ke kota Jining? Apa kau sedang berlibur atau sekadar jalan-jalan?" Su Jingming menjawab dengan alibi yang tenang. "Kurang lebih begitu. Aku berniat melihat-lihat isi taman teknologi Blue Ocean. Hanya saja sistem keamanannya sangat ketat sehingga aku tidak bisa masuk." Lin Qingluan tersenyum lebar mendengar hal itu. "Kebetulan sekali pamanku diundang secara resmi ke pameran teknologi di dalam sana hari ini. Aku akan meminta bantuannya agar kau bisa ikut masuk bersamaku." Su Jingming memastikan dengan nada sedikit ragu. "Apa itu benar-benar memungkinkan? Aku tidak ingin merepotkanmu." "Tenang saja, baginya ini hanyalah urusan sepele yang sangat mudah dibereskan," jawab Lin Qingluan dengan penuh percaya diri. Su Jingming mengangguk sopan. "Kalau begitu, terima kasih banyak atas bantuannya, ketua kelas." Lin Qingluan tertawa renyah. "Kau ini masih saja memanggilku dengan sebutan formal itu. Yuk, kita berangkat sekarang juga." Sembari melangkah mengikuti Lin Qingluan, Su Jingming membatin. Tidak disangka variabel tak terduga ini akan mengubah situasi menjadi lebih mudah. "Kalau begitu, aku akan menginstruksikan tim operasi khusus untuk tetap di posisi dan bersiaga penuh sampai aba-abaku selanjutnya." Cerita kemudian berpindah ke area terbuka di jantung taman teknologi yang megah. "Bos Leng Chang sebentar lagi akan tiba di sini. Aku harus menemui beberapa kolega bisnisku dulu. Kalian silakan berkeliling dan nikmati suasana pameran ini," ucap seorang pria paruh baya yang berwibawa. Pria ini diperkenalkan sebagai Lin Haima, paman dari Lin Qingluan yang memiliki pengaruh besar di kota tersebut. Ternyata berkat bantuan Lin Qingluan, Su Jingming berhasil masuk tanpa dicurigai sedikit pun. "Terima kasih banyak atas kesempatannya, Paman Lin.
Namun di dalam hatinya, Su Jingming menajamkan insting predatornya. Baguslah kalau dia sendiri yang datang menemuiku. Dengan begitu, aku tidak perlu repot-repot mengobrak-abrik tempat ini untuk mencarinya. Lin Qingluan kemudian bertanya dengan nada kagum. Jingming, aku dengar kabar burung kalau kau sekarang sudah resmi menjadi seorang esper, benarkah itu? Su Jingming menjawab singkat dan padat. Iya, itu benar. Wah, aku benar-benar iri padamu. Hanya dalam waktu setengah tahun kau sudah berhasil melampaui batas menjadi esper, sedangkan aku masih terjebak di tahap awakener dan belum bisa menembus dinding penghalang itu, keluh Lin Qingluan dengan wajah lesu. Tepat di tengah percakapan mereka, ponsel Su Jingming bergetar hebat. Sebuah panggilan darurat masuk. Aku angkat telepon ini sebentar ya, pamit Su Jingming dengan ekspresi yang tiba-tiba berubah serius. Suara di seberang telepon terdengar sangat panik. Su, apa kau sudah berhasil melacak keberadaan Leng Chang? Anggota Tiger Association baru saja melarikan diri dari kepungan. Sekarang Leng Chang adalah satu-satunya harapan dan kunci informasi kita. Jangan biarkan dia lolos apapun yang terjadi. Insting Su Jingming langsung bereaksi. Jangan-jangan Leng Chang juga berencana untuk segera melarikan diri? Su Jingming menyadari urgensi situasi tersebut dan terdiam 1000 bahasa. Auranya mulai terasa menekan. Orang di balik telepon mulai berteriak panik. Su Jingming, ada masalah di sana? Kenapa kau diam saja? Jawab aku, tidak ada masalah. Aku sudah menemukan Leng Chang. Dia tepat berada di depan mataku. Jawab Su Jingming dengan suara yang sedingin es. Di markas besar, Zhang Tong bertanya dengan cemas. Ketua, bagaimana sebenarnya kondisi Su Jingming di lokasi? Cai Ju menjawab dengan raut wajah tegang. Dia bilang sudah menemukan target, tapi aku tidak tahu seberapa berbahaya situasi di sana. Kita tidak bisa diam saja, kita harus segera menuju ke sana untuk memberi dukungan. Kembali ke lokasi, Su Jingming menatap Lin Qingluan dengan serius. Ketua kelas, tolong segera menjauh dari area ini sekarang juga. Ada urusan mendesak yang harus segera kuselesaikan. Lin Qingluan tersentak bingung. Hah? Menjauh? Memangnya ada apa, Jingming? Dengan tatapan mata yang tajam dan dingin seolah bisa menembus baja, Su Jingming mengunci pandangannya pada seseorang yang baru saja tiba. Su Jingming berujar dengan nada rendah yang penuh ancaman. Sebenarnya, tujuanku datang ke tempat ini bukanlah untuk sekadar jalan-jalan. Target utamanya telah muncul. Direktur Blue Ocean Technology, Leng Chang. Seorang kolega menghampiri Leng Chang dan menyapa. Bos Leng, lama tidak berjumpa. Anda terlihat sangat sibuk belakangan ini. Leng Chang menjawab dengan senyum palsu yang dipaksakan. Benar, aku sedang mengurusi beberapa proyek krusial di gedung ini. Kapan-kapan mampirlah, kita akan berbincang sebagai kawan lama. Tiba-tiba Su Jingming melangkah maju menembus kerumunan dan berteriak dengan suara yang menggelegar, Leng Chang dari sekte Tianming. Waktu persembunyianmu sudah habis, menyerahlah sekarang juga. Mendengar teriakan itu, Leng Chang tersentak hebat. Wajahnya seketika pucat pasi. Berdasarkan hasil penyelidikan Biro Keamanan Kota Jining, Leng Chang dari Blue Ocean Technology terbukti terlibat dalam aktivitas ilegal sekte Tianming. Orang-orang yang tidak berkepentingan segera evakuasi diri, tegas Su Jingming. Ia melanjutkan dengan peringatan keras. Siapapun yang berani menghalangi atau melindungi Leng Chang akan dianggap sebagai anggota sekte sesat Tianming dan akan ditindak tegas. Kerumunan orang di sekitar seketika gempar dan mulai berbisik histeris. Sekte Tianming, bos Leng Chang terlibat sekte sesat, apa ini serius? Pihak Biro Keamanan sendiri yang datang, tidak mungkin ini hanya gertakan. Di tengah kepanikan itu, seorang pengawal pribadi, Leng Chang yang bernama Wu Hang melangkah maju dengan angkuh. Wu Hang mencibir, maaf saja, aku hanyalah pengawal pribadi Bos Leng. Aku tidak tahu menahu soal urusan sekte, tapi yang aku tahu, apa Biro Keamanan sudah sangat kekurangan personel sehingga mengirim bocah level 3, low tier, sepertimu ke sini. Lin Qingluan yang menyaksikan itu, terbelalak tidak percaya. Su Jingming ternyata sudah mencapai level 3 low tier. Apa universitas elit memang semengerikan itu? Dalam waktu kurang dari 1 semester mereka mampu melatih seorang awakener menjadi esper level 3, gumam Lin Qingluan dengan tubuh gemetar. Su Jingming menatap Wu Hang dengan pandangan meremehkan. Melihat caramu melindunginya, sepertinya kau juga antek dari sekte Tianming. Kalau begitu aku akan membereskanmu sekalian. Eva, aktifkan rekaman misi. Tiba-tiba Wu Hang meledakkan energi yang dahsyat dari dalam tubuhnya. Pakaian atasnya robek berkeping-keping akibat tekanan energi yang meluap, sementara aura kemerahan yang pekat mulai menyelimuti sekujur tubuhnya. Mau mengalahkanku, berani sekali kau bicara lancang di depanku, bocah, teriak Wu Hang dengan amarah yang membuncah. Ia melesat maju dengan kecepatan luar biasa, menerjang Su Jingming sembari menghunuskan pedang besar di tangan kanannya. Wu Hang meraung dengan buas.
Matilah kau, Blood Tiger Slash. Tebasan energi berwarna merah darah yang berbentuk cakaran harimau meluncur deras menghancurkan apapun di jalurnya. Namun, dengan gerakan yang sangat efisien dan tenang, Su Jingming berhasil menghindar hanya dengan satu pergeseran kecil. Para penonton di sekitar berteriak histeris melihat kehancuran yang terjadi. Gila, Master Wu benar-benar menyerang. Dia adalah Esper level 4 mid-tier. Lihat itu, lantai batu yang diperkuat alloy, tingkat D rank saja bisa terbelah hancur seperti kertas. Master Wu memang berada di level yang berbeda. Wu Hang mendengus sombong. Reaksimu lumayan juga, bocah. Tapi jika kau bisa menghindar sekali, apa kau pikir bisa lolos dari serangan keduaku? Su Jingming menjawab dengan nada datar yang mengerikan. Menghindar? Tidak perlu lagi. Aku sudah mengukur sejauh mana batas kemampuan sampah sepertimu. Detik berikutnya, Su Jingming melepaskan energi aslinya. Ia mengaktifkan transformasi transformatifnya. Tubuhnya mulai berubah wujud secara dramatis. Rambutnya memanjang seiring dengan kilatan petir, keemasan yang menyambar-nyambar dengan suara guntur yang memekakkan telinga. Apa? Ini Divine Transformation? Bukankah hanya utusan Divine Blood yang mampu melakukan ini? Teriak seseorang dengan ngeri. Tunggu, ada yang salah. Itu bukan Divine Transformation biasa. Tidak ada perubahan fisik monster seperti pada umumnya. Su Jingming mengonsentrasikan panas petir yang luar biasa di telapak tangannya. Karena kau sangat keras kepala, lebih baik kau mati saja sekarang. Dengan gerakan yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang, Su Jingming melancarkan serangan. Ia melemparkan anak panah petir, keemasan yang mengandung daya hancur, murni tepat ke arah dada Wu Hang. Boom! Wu Hang, sang petarung level 4, dikalahkan dengan sangat mudah. Serangan itu meninggalkan lubang menganga yang hangus di dadanya. Ia ambruk seketika tak bernyawa. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam dalam kengerian yang mendalam. Luar biasa, dia sanggup menghabisi Master Wu secepat itu tanpa berkeringat. Lin Haima bertanya dengan suara bergetar pada keponakannya. Xiao Luan, Su Jingming ini benar-benar teman SMA-mu? Dia adalah monster. Iya, Paman. Aku juga tidak mengerti. Peningkatannya benar-benar tidak masuk akal. Jawab Lin Qingluan dengan wajah pucat. Melihat pengawal terkuatnya tewas dalam sekejap, Leng Chang dilanda ketakutan yang hebat. Ia segera berbalik dan mencoba melarikan diri ke dalam gedung. Sial! Sejak kapan Biro Keamanan memiliki monster semacam ini? Namun, indera pendengaran dan persepsi Su Jingming telah mengunci posisinya. Mau kabur? Sudah terlambat. Su Jingming merapalkan teknik penguncian areanya. Thunder Prison, penjara guntur. Seketika pilar-pilar petir menyambar di sekeliling Leng Chang, menciptakan kurungan energi listrik yang membuat tubuh Leng Chang kaku dan lumpuh total. Ia tidak bisa bergerak seinci pun. Su Jingming melompat dengan anggun dan mendarat tepat di hadapan targetnya. Pengawalmu Wu Hang sudah mati. Sebaiknya kau berhenti melawan dan menyerahlah secara kooperatif, ucap Su Jingming dengan nada mengancam. Atau, aku tidak bisa menjamin bahwa aku akan menyerahkanmu kepada Biro Keamanan dalam keadaan anggota tubuh yang utuh untuk diinterogasi. Tidak kusangka di Biro Keamanan ada sosok yang begitu haus darah sepertimu. Leng Chang bergumam dengan nada gemetar yang dipenuhi ketakutan luar biasa. Oh, apa yang sebenarnya hendak kau lakukan pada diriku? Namun segala peringatan itu sudah terlambat. Serangan destruktif Su Jingming mendarat dengan dentuman telak tepat di dadanya. Seketika merenggut kesadarannya secara paksa dalam satu hantaman. Meskipun Leng Chang telah jatuh pingsan tak berdaya, Su Jingming tetap memancarkan aura dominasi yang mencekam ke arah orang-orang di sekitar area, membuat atmosfer terasa begitu berat seolah mengunci setiap pergerakan mereka. Apa-apaan kegilaan ini? Anggota Sekte Tianming sudah diringkus, tapi kenapa tidak ada satupun dari kami yang diizinkan beranjak dari sini? Protes seseorang di tengah kerumunan dengan wajah pucat. Benar, kami ini warga sipil dan sama sekali bukan bagian dari Sekte Tianming yang sesat itu. Teriak yang lain penuh kecemasan. Lepaskan kami sekarang juga. Kalian tidak punya hak menahan kami. Tidak lama kemudian, sekelompok pria dengan setelan jas hitam yang memancarkan wibawa dingin tiba di lokasi kejadian dengan langkah tegap. Pemimpin dari Biro Keamanan itu menatap tajam ke arah kerumunan dan berseru dengan suara berat, sebelum konspirasi ini diselidiki sampai ke akar-akarnya, tidak ada satu jiwa pun yang diperbolehkan meninggalkan area ini. Siapapun yang berani mencoba melarikan diri akan langsung diperlakukan sebagai buronan dan bagian dari sel Sekte Tianming. Tambahnya, dengan nada yang tidak menerima bantahan. Biro Keamanan tidak akan pernah menuduh warga sipil yang taat hukum secara semena-mena, namun kami juga tidak akan membiarkan satupun pengkhianat lolos dari jaring keadilan ini. Beberapa saat setelah area disterilisasi, terlihat beberapa orang berlarian dengan tergesa-gesa menuju ke arah Su Jingming.
Mereka adalah rekan-rekan dari tim operasi Su Jingming yang ditugaskan dalam misi krusial ini. Ketua Chaiju mengamati sekeliling dengan kening berkerut dan bergumam heran. Suasananya sangat tenang. Tidak terlihat ada luka sedikit pun pada tim yang berjaga. Sepertinya misi ini berakhir dengan kegagalan. Kita datang terlambat dan kehilangan jejak mereka ya, tanyanya dengan nada kecewa. Zhang Tong mengumpat dengan geram, sialan, kerja keras dan pengintaian kita selama ini akan menjadi sia-sia. Padahal aku berharap kita bisa menangkap satu petinggi untuk melacak koordinat cabang pusat sekte Tianming. Chaiju segera menghampiri salah satu anggota Biro Keamanan dan bertanya dengan cemas, apakah Leng Chang berhasil meloloskan diri? Petugas keamanan itu menjawab dengan tenang, sama sekali tidak. Taman Teknologi Blue Ocean saat ini sudah sepenuhnya berada di bawah kendali kami. Area kejadian telah berhasil diamankan secara total, dan target utama kami, Leng Chang, sudah berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Chaiju terperanjat dalam keheranan yang mendalam. Tunggu dulu, Leng Chang sudah tertangkap, tapi bagaimana mungkin? Kenapa tidak ada bekas pertarungan hebat atau kerusakan besar di sini? Petugas itu menggeleng perlahan. Soal itu, kami pun tidak mengetahui detail kejadian pastinya secara rinci. Saat kami tiba di lokasi, Komandan Su sudah menyelesaikan semuanya secara efisien. Kami di sini hanya melakukan prosedur pembersihan dan pengamanan sisa-sisa area saja. Mendengar fakta tersebut, Ketua Chaiju beserta seluruh anggota guild lainnya terdiam kaku dengan ekspresi yang sangat terkejut. Apa? Kau bercanda? Semuanya sudah dibereskan sendirian olehnya dalam waktu sesingkat itu. Bukankah Leng Chang memiliki pengawal pribadi tingkat elit dengan kualifikasi level 4 mid-tier? Setelah menenangkan diri, Chaiju beserta anggota tim lainnya segera melangkah menuju titik pusat lokasi kejadian. Mata Chaiju membelalak saat melihat sosok pengawal pribadi, Leng Chang Wu Hang, telah tumbang tak bernyawa dengan kondisi yang mengerikan. Chaiju membatin dengan perasaan ngeri, tidak disangka Su Jingming sanggup menghabisi petarung level 4 mid-tier semudah ini. Tadinya aku berpikir dia hanya mampu membuat lawan mundur. Membunuh dan sekadar mengalahkan adalah dua tingkat kesulitan yang sangat jauh berbeda. Terlebih lagi dia menghabisinya hanya dengan satu serangan tunggal yang presisi. Aku benar-benar telah meremehkan potensi S-Rank dari Universitas Modu ini. Sungguh sebuah keberuntungan besar, aku tidak pernah memancing amarahnya sebelumnya. Su Jingming melangkah tenang menghampiri mereka dan menyapa, Kapten Chaiju, akhirnya kalian sampai juga di sini. Chaiju menjawab dengan nada penuh kekaguman. Su Jingming, kerja yang benar-benar luar biasa. Syukurlah kau ada di pihak kami, jika tidak, tim kami pasti akan berada dalam situasi yang sangat tidak berdaya. Setelah tugas ini benar-benar tuntas, aku berjanji akan menjamu dan mentraktirmu minum sepuasnya. Su Jingming menanggapi dengan dingin. Soal minum bisa kita bicarakan nanti. Sekarang, prioritas utama kita adalah menginterogasi dan mencari tahu lokasi persembunyian cabang Sekte Tianming. Sun Yan segera memberikan laporan taktis. Cabang Sekte Tianming terdeteksi berada di pinggiran terpencil kota Jining. Diperkirakan jumlah anggotanya mencapai lebih dari 200 orang. Terdapat 3 orang esper level 4 low tier, 1 orang level 4 mid tier, yang semuanya merupakan utusan Divine Blood yang berbahaya, serta 8 orang level 3. Sisanya adalah kroco-kroco di level 1 dan level 2. Su Jingming membatin dengan binar mata yang haus akan pertempuran. Utusan Divine Blood. Setelah sekian lama menunggu dalam bayang-bayang, akhirnya aku menemukan apa yang kucari. Setiap utusan itu adalah tambang emas yang menyimpan poin superpower yang sangat melimpah bagi sistemku. Chaiju sedikit ragu dan bertanya, Jingming, jumlah esper di sana terlalu banyak dan berisiko tinggi. Apakah kita perlu memanggil bantuan tambahan dari pusat? Su Jingming menjawab dengan penuh keyakinan. Tidak perlu repot-repot, aku sanggup menangani mereka semua sendirian. Jangan membuang waktu berharga lagi. Ayo, kita berangkat dan hancurkan mereka sekarang juga. Singkat cerita, mereka telah sampai di koordinat yang dimaksud, menyusuri kegelapan hutan yang lebat dan mencekam. Sun Yan mengaktifkan skill penglihatan khususnya dan berbisik di markas cabang Sekte Tianming ada tepat di hadapan kita. Secara visual terlihat normal, tapi tetaplah waspada. Aku akan membagikan transmisi penglihatanku kepada kalian semua. Su Jingming mengangguk mantap. Oke, lakukan. Saat menerima berbagai penglihatan dari skill psionik milik Sun Yan, Su Jingming merasa takjub dan mulai berambisi untuk memiliki kemampuan serupa. Su Jingming bergumam dalam hati, kemampuan milik esper tipe psionik ini memang sangat fungsional dan taktis dalam pertempuran tim. Nanti aku harus menyisir perpustakaan akademi. Aku sangat berharap tipe Lightning pun memiliki variasi skill persepsi yang seefektif ini.
Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang raksasa yang tampak kokoh dan tak tertembus sebagai pintu masuk markas cabang sekte Tianming. Caiju menoleh ke arah Zhang Tong. Zhang Tong, apakah superpower tipe Fire Element milikmu sanggup meledakkan pintu yang terbuat dari alloy murni ini? Atau setidaknya meruntuhkan dinding bukit yang memperkuatnya? Zhang Tong mengamati gerbang itu dan menjawab dengan nada pesimis, itu akan sangat sulit dilakukan dalam waktu singkat. Su Jingming kemudian mengeluarkan sebuah superpower recovery, pil grade 3 dan menelannya, lalu berkata dengan tenang, biarkan aku yang mencoba meruntuhkannya. Caiju menatapnya dengan rasa khawatir namun penuh harap, kalau begitu aku serahkan sepenuhnya padamu. Caiju mendesah dalam hati. Saat meringkus Leng Chang kami tidak bisa berkontribusi, dan sekarang saat menghadapi hambatan fisik ini, kami malah harus mengandalkan Su Jingming lagi. Tim Esper Elite level 3 yang kami banggakan ini sepertinya benar-benar terlihat tidak berguna di hadapan monster S rank dari Universitas Modu ini. Su Jingming kemudian mulai melakukan transformasi, membiarkan energi listrik meluap-luap dari tubuhnya sebelum melancarkan skill Thunder God Finger. Seketika, sebuah proyeksi bayangan jari raksasa yang diselimuti petir kemasan yang sangat destruktif melesat membelah udara, menerjang langsung ke arah pintu baja dan menghancurkan benteng pertahanan markas Tianming hingga berkeping-keping. Ledakan yang dihasilkan begitu dahsyat menciptakan gelombang kejut yang mengguncang tanah di sekitarnya. Caiju ternganga menyaksikan kehancuran tersebut. Buset, ini bukan sekadar mimpi kan? Apakah kekuatan penghancur selevel ini benar-benar wajar dimiliki oleh seorang esper level 3? Su Jingming menarik napas dalam sembari merasakan sisa energi di ujung jarinya. Memuaskan. Saat pertama kali menggunakan Thunder God Finger, seranganku diredam oleh guru Chenlin sehingga rasanya sangat mengganjal. Akhirnya rasa ketidakpuasan itu terbayar lunas dengan ledakan ini. Su Jingming menoleh ke arah timnya. Kapten Caiju, gerbang alloy sudah hancur lebur. Aku akan masuk lebih dulu. Eva, aktifkan mode combat follow secara penuh. Su Jingming melesat maju sendirian sebagai ujung tombak serangan, menembus asap ledakan. Caiju dan yang lainnya segera mengaktifkan kemampuan perubahan wujud mereka untuk menyusul. Caiju memerintah dengan sigap, tugaskan 10 orang untuk bersiaga ketat di luar guna mencegah anggota sekte Tianming melarikan diri lewat jalur tikus. Sisanya, ikuti aku masuk ke dalam sarang musuh. Di dalam markas cabang yang kini kacau, para anggota sekte terlihat sedang berdiskusi dengan panik sembari bersiap melakukan perlawanan terakhir. Seorang pria yang berdiri di barisan terdepan berteriak memprovokasi, kalian semua jangan gentar, angkat senjata kalian dan lawan mereka habis-habisan. Dewa surga abadi, sang dewa akan memberkati kita dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Para pengikut sekte lainnya menyahut dengan fanatisme buta, benar, kita tidak akan kalah. Kami akan mengikuti setiap arahan Pendeta Wang sampai tetes darah terakhir. Jangan khawatir, anjing-anjing dari Biro Keamanan itu paling tinggi hanya berada di level 3. Sedangkan kita memiliki perlindungan dari utusan Divine Blood, level 4 yang agung. Jadi, jika satu yang datang, kita habisi satu. Jika dua yang berani muncul, kita bantai mereka semua tanpa sisa. Menerima titah surga, Dewa Surga Abadi. Titah surga sudah diterima dan akan dilaksanakan. Dewa Surga Abadi. Namun di tengah pekikan fanatik mereka, sebuah kilatan petir, keemasan yang menyilaukan, tiba-tiba menyambar jatuh, menghantam langsung pria di depan, dan melemparkannya hingga menabrak dinding batu dengan keras. Seketika pria yang baru saja berpidato itu dikalahkan dengan sangat mudah, menyisakan keheningan yang mencekam dan ketakutan yang mendalam di wajah anggota sekte lainnya. Su Jingming melangkah masuk menembus kepulan asap dan berujar dengan nada sinis, maaf ya jika aku mengganggu pidato penyemangat kalian yang membosankan itu. Apakah ada di antara kalian yang tahu di mana lokasi utusan Divine Blood itu bersembunyi? Orang-orang sekte itu tersentak dan berteriak ngeri, dia orang dari Biro Keamanan. Hanya seorang bocah level 3 low tier, beraninya kau bersikap sombong dan menantang kami sendirian di sini? Semuanya jangan takut. Maju bersama-sama, kita pasti bisa merobek tubuhnya. Su Jingming menatap mereka dengan pandangan meremehkan. Dasar makhluk-makhluk yang tidak tahu diri. Kalau begitu, matilah dalam kegelapan. Su Jingming melepaskan rentetan petir berantai yang menyambar ke segala arah, menyerang mereka secara simultan dengan presisi mematikan. Dalam sekejap, sebagian besar dari mereka tumbang dengan tubuh hangus, sementara orang yang tersisa jatuh berlutut dengan tubuh gemetar, hebat dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Aku menyerah. Kumohon jangan bunuh aku. Aku akan bicara. Su Jingming mendekat dengan langkah pelan yang mengancam.
Bagus, kalau begitu beritahu aku segera di mana keberadaan utusan Divine Blood itu. Utusan Divine Blood saat ini berada di kolam darah yang terletak di bagian paling dalam gunung ini, jawabnya dengan suara serak. Su Jingming menyeringai tipis. Kolam darah? Aku mengerti, terima kasih atas informasimu. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, tanpa belas kasihan, Su Jingming langsung melancarkan serangan pemungkas ke arahnya. Beberapa anggota sekte yang tersisa di sudut ruangan berteriak histeris, "Kenapa kau tetap membunuhnya? Padahal dia sudah berlutut dan menyerah padamu." Su Jingming menoleh sedikit dengan tatapan mata yang dingin dan mematikan. "Memangnya kapan aku pernah bilang kalau menyerah berarti kau tidak akan kubunuh? Tolong jangan bunuh kami. Kesalahan kami tidak seberat itu sampai harus menerima hukuman mati yang mengerikan ini," ratap salah satu anggota sekte dengan suara serak. "Benar, kami ini hanya korban keadaan. Kami sama sekali tidak bersalah," sahut yang lain sembari bersujud gemetar. "Iya, kami terpaksa bergabung hanya karena terhasut oleh doktrin busuk sekte Tianming. Nyawa kami terancam jika menolak." Su Jingming menatap mereka dengan tatapan dingin tanpa emosi, lalu berujar pelan, "Eva, pindai seluruh informasi identitas dan rekam jejak mereka sekarang juga." Suara mekanis drone Eva menyahut dengan sigap. "Identitas terkonfirmasi. Memulai pemindaian basis data kriminal. Tidak bersalah katamu? Baiklah, aku ingin melihat seberapa bersih tangan kalian dari darah orang-orang yang tak berdosa," ucap Su Jingming dengan nada sarkastis yang menusuk. Beberapa detik kemudian, drone Eva memproyeksikan layar hologram yang memuat catatan hitam mereka secara mendetail. Sping, buronan tingkat tinggi yang melarikan diri. Kualifikasi level 2, low tier, catatan kriminal. Pernah melakukan pembunuhan sadis terhadap ibu dan anak yang tidak bersalah di kota Anhua. Liu Yang, buronan kelas kakap, kualifikasi level 2 mid tier, catatan kriminal. Mengedarkan zat adiktif terlarang berdosis tinggi yang menghancurkan ribuan nyawa di provinsi Izhi. Wang Hai, buronan lintas wilayah yang licin. Setelah membaca daftar dosa yang terpampang nyata itu, Su Jingming menengus jijik. "Jadi, inikah yang kalian definisikan sebagai tidak bersalah? Kalian hanyalah sampah masyarakat yang bersembunyi di balik jubah sekte." Tanpa memberikan kesempatan untuk memohon lagi, Su Jingming segera melancarkan serangan kilat petir yang destruktif ke arah mereka. "Jika begitu, lebih baik kalian lenyap dan membusuk di neraka saja," desis Su Jingming saat petir keemasannya menghanguskan segalanya. Tidak lama kemudian, Caiju tiba di lokasi bersama anggota tim lainnya dan mereka seketika terpaku melihat sisa-sisa kehancuran yang terbentang di hadapan mereka. Caiju bergumam dengan bibir bergetar, Inikah kekuatan sebenarnya dari seorang S-Rank? Serangannya bahkan sanggup memusnahkan manusia hingga menjadi abu dalam sekejap mata tanpa sisa." Zhang Tong menimpali dengan wajah pucat. "Kekuatan api milikku bahkan baru bisa mencapai tahap kremasi instan seperti itu. Jika aku sudah menembus level 5, ini benar-benar tidak masuk akal." Su Jingming menoleh dan bertanya dengan serius. "Uskup dan utusan Divine Blood itu berada di sebuah tempat bernama Kolam Darah. Apakah kalian memiliki informasi mengenai fungsi mengerikan dari tempat itu?" Caiju menjawab dengan raut wajah tegang. "Berdasarkan informasi yang kupaksa keluar dari Lengchang, tempat terkutuk itu digunakan sebagai laboratorium penghasil utusan Divine Blood melalui mutasi genetik yang dipaksakan. Mereka kemudian bergerak cepat menuju jantung markas hingga tiba di sebuah area laboratorium yang dipenuhi tabung-tabung inkubasi berisi makhluk-makhluk hibrida. Sialan, sekte Tianming ternyata benar-benar biadab. Mereka menjadikan manusia dan hewan sebagai bahan eksperimen mengerikan demi kekuatan semu ini. Para bajingan tidak berjiwa ini benar-benar tidak boleh dibiarkan hidup lebih lama lagi di muka bumi ini." Caiju berseru dengan nada mendesak, "Su Jingming, kita harus segera menemukan kolam darah utama itu. Lihat, itu Zhao Wuhao dari Tiger Association yang menjadi target kita." Namun, belum sempat mereka bergerak lebih jauh, tiba-tiba puluhan anggota sekte Tianming muncul dari kegelapan dan mengepung mereka secara berlapis. Pria yang berdiri di barisan terdepan menyeringai keji, "Kapten Chai, tadinya aku tidak berniat mencari perkara dengan kalian secepat ini. Tapi siapa sangka kalian justru dengan bodohnya mengantarkan nyawa ke sarang kami. Karena kalian sudah melihat terlalu banyak, maka kalian semua dipastikan akan mati dan membusuk di sini." Su Jingming mengamati kepungan itu dengan mata menyipit. "Yang paling kuat di sini hanya level 3 peak, di mana utusan Divine Blood yang kalian bangga-banggakan itu. Sombong sekali kau, bocah. Hanya untuk menghabisi tikus-tikus seperti kalian, tidak perlu sampai merepotkan tuan utusan yang agung," bentak pria itu penuh amarah.
Kami saja sudah lebih dari cukup untuk mencabik-cabik. Belum sempat kalimat sombong itu selesai diucapkan, Su Jingming sudah melesat dengan kecepatan cahaya dan melancarkan hantaman telak yang langsung menumbangkannya ke tanah. Su Jingming berdiri tegak di atas tubuh lawannya yang kejang-kejang, terlalu percaya diri namun tak bertenaga. Aku pikir, kau punya taji, ternyata hanya sampah yang banyak bicara. Anggota sekte Tianming yang tersisa seketika dilanda kepanikan hebat melihat pemimpin mereka takluk dalam hitungan detik. Uskup Zhao sudah mati. Siapa sebenarnya makhluk mengerikan ini? Hei dengar, jika kau bersedia bergabung dengan kami dan mengabdi pada Dewa Surga, kami akan memohon pada Tuan Utusan Divine Blood untuk memberimu posisi kardinal yang tinggi. Su Jingming menjawab dengan nada sedingin es. Aku sama sekali tidak memiliki ketertarikan pada sekte sesat yang dipenuhi orang-orang menjijikan seperti kalian. Selain itu, sepertinya jaringan intelijen kalian benar-benar tidak berguna, sampai kalian tidak tahu bahwa putra suci yang kalian puja-puja itu sudah kubantai habis sebelumnya. Mata mereka membelalak ngeri, jadi kau adalah Su Jingming si S-Rank dari Universitas Modu yang legendaris itu. Cepat kabur, kita bukan tandingannya. Namun pelarian mereka adalah sia-sia. Su Jingming melepaskan gelombang petir berantai yang mengejar setiap langkah mereka, melumpuhkan seluruh anggota sekte tanpa ampun. Caiju segera berlari menghampiri Su Jingming dan menahan lengannya. Su Jingming, tolong kendalikan dirimu. Sisakan beberapa orang dalam keadaan hidup agar bisa kita interogasi lebih lanjut. Di dalam benaknya, Caiju bergidik ngeri. Jika aku tidak tahu dia adalah mahasiswa kehormatan Universitas Modu, aku pasti akan mengira dia adalah seorang pembunuh bayaran profesional yang sudah terbiasa mandi darah. Su Jingming menghentikan serangannya dan menoleh. Oh, begitu ya, aku hampir lupa. Baiklah, jika itu maumu, ayo kita segera menuju ke kolam darah yang sebenarnya. Su Jingming kemudian menggeledah tubuh sang uskup yang sudah tak bernyawa dan mengambil sebuah kartu akses emas dari sakunya. Ia menggunakan kartu tersebut untuk membuka pintu baja raksasa yang menyembunyikan rahasia terdalam markas tersebut. Saat pintu terbuka, Su Jingming melangkah masuk ke dalam area kolam darah yang mencekam. Zhang Tong menutup hidungnya dengan ekspresi jijik. Bau amis darah di sini benar-benar menyengat dan menusuk paru-paru. Caiju mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan yang sunyi. Kenapa sepi sekali, tidak ada tanda-tanda kehidupan? Apakah utusan Divine Blood itu sudah mencium bahaya dan melarikan diri? Su Jingming menatap permukaan kolam yang tenang namun pekat. Kolam itu memancarkan aura yang sangat aneh. Biarkan aku melakukan uji coba terlebih dahulu. Su Jingming kemudian menarik busur energinya dan melancarkan beberapa anak panah petir secara beruntun ke tengah kolam tersebut. Ledakan-ledakan listrik kecil terus menghujam permukaan cairan merah pekat itu berulang kali. Melihat tindakan itu, Caiju bergumam kagum. Dia benar-benar sangat berhati-hati dan memiliki insting tempur yang luar biasa tajam. Zhang Tong hanya bisa melongo. Apakah battle skill tingkat tinggi bisa digunakan dengan cara yang seefisien dan sesering itu tanpa menguras energi? Tiba-tiba permukaan kolam yang tenang meledak hebat dan sebuah raungan monster memecah kesunyian. Hentikan serangan pengecutmu itu, manusia hina. Dari dalam kedalaman cairan merah itu muncul beberapa sosok monster mutan yang menggenggam pedang dan tombak dengan aura yang sangat menindas. Melihat kemunculan mereka, Su Jingming menyeringai puas. Dugaanku terbukti benar. Makhluk-makhluk menjijikan seperti kalian memang lebih suka bersembunyi di dalam sana. 3 makhluk level 4 low tier dan 1 pemimpin di level 4 mid tier. Sudah pasti kalianlah utusan Divine Blood yang dicari-cari itu. Su Jingming memberikan isyarat pada timnya, Kapten Chai, kalian tetaplah di posisi ini dan jangan ikut campur. Ini akan menjadi pertarunganku sendiri. Monster yang berdiri di depan menggeram buas. Manusia hina, berani sekali kau mempermainkan kami dan menantang kemurkaan utusan suci seperti ini. Su Jingming menyahut dengan santai sembari memutar tombaknya. Dari cara bicaramu yang arogan, sepertinya kau sudah merasa bukan lagi bagian dari ras manusia ya. Kami adalah utusan suci yang dipilih langsung oleh keagungan Dewa Surga. Tentu saja keberadaan kami tidak bisa dibandingkan dengan sampah manusia hina sepertimu, teriak monster itu. Su Jingming bergerak maju dengan kecepatan tinggi menciptakan dentuman sonik. Kalau begitu, tunjukkan padaku apa keistimewaan makhluk yang kau sebut sebagai utusan suci ini. Benturan keras terjadi saat serangan tombak Su Jingming ditahan oleh pedang besar sang monster, menciptakan gelombang kejut yang menggetarkan ruangan. Sreng dari Universitas Modu, kau jangan lupa bahwa saat ini kau sedang dikepung oleh 4 utusan agung sekaligus. Ancam monster itu. Saat tombak Su Jingming terkunci, 3 monster lainnya melompat serentak dari sudut berbeda dengan serangan terkoordinasi.
Su Jingming, pergilah ke neraka. Prestasimu sebagai pembunuh sereng akan menjadi milikku dan aku akan naik pangkat menjadi kardinal, teriak salah satu monster. Serangan senjata dari ketiga monster itu mendarat telak di tubuh Su Jingming, menciptakan ledakan energi. Namun serangan itu tidak memberikan efek kerusakan apapun. Tubuh Su Jingming diselimuti oleh armor petir transparan yang sangat kokoh, sebuah skill pertahanan absolut. Para monster itu terbelalak tidak percaya. Tidak mungkin, pertahanan apa ini? Serangan ini benar-benar mustahil untuk ditahan oleh seorang level 3. Su Jingming melakukan manuver serangan balik yang kuat, menghempaskan keempat monster itu hingga terpental ke dinding gua. Serangan selemah ini, apakah kalian sedang berusaha memberikan layanan pijat kepadaku? Ejek Su Jingming. Ia kemudian mengaktifkan skill Lightning Swift Windbreaker dan memutar tombaknya hingga menciptakan pusaran badai petir yang menyambar-nyambar. Su Jingming melesat bagaikan kilat, menyerang secara agresif dengan kombinasi tombak dan petir yang menghancurkan. Gerakan yang melampaui batas penglihatan manusia, biasa dipadukan dengan daya hancur listrik murni, berhasil menembus pertahanan mereka satu persatu. Hingga akhirnya, keempat utusan Divine Blood yang sombong itu pun roboh bersimbah darah dan tewas dalam keputusasaan. Su Jingming menarik napas dalam sembari memeriksa notifikasi sistemnya, berhasil membantai 4 utusan Divine Blood. Aku memperoleh 4.500 poin superpower tambahan, hasil yang sangat memuaskan. Masih tersisa ruang penyimpanan untuk jarahan pil, tanaman langka, dan sumber daya lainnya. Misi kali ini benar-benar memberikan keuntungan yang sangat besar. Chaiju berlari menghampiri dengan tatapan takjub. Su Jingming, kau benar-benar makhluk luar biasa. Kekuatanmu melampaui segala logika yang kukenal. Chang Tong menimpali dengan nada tidak percaya. Apakah semua mahasiswa dari Universitas Modu memang sekuat monster seperti ini? Su Jingming menjawab dengan tenang sembari menetralkan auranya. Kurang lebih begitu. Aku hanya memiliki sedikit kelebihan dibanding yang lainnya. Chaiju tertawa getir. Saudara Su, kau terlalu rendah hati. Jika ada yang mempercayai omonganmu bahwa kau hanya punya sedikit kelebihan, dia pasti adalah orang paling bodoh di dunia ini. Tugas pembersihan cabang sekte Tianming telah selesai dengan sempurna. Malam ini kita harus mengadakan pesta perayaan besar. Su, kau wajib hadir sebagai pahlawan utama kami. Su Jingming mengangguk tipis. Oke, aku akan datang. Singkat cerita, keesokan harinya di pusat koordinasi misi universitas, terlihat beberapa mahasiswa sedang berkumpul dan saling bertukar cerita. Duh, misi peringkat D ini benar-benar menyiksa. Aku hampir mati di lapangan dan terpaksa membatalkan misi tersebut di tengah jalan. Hahaha, itu karena kau terlalu lemah. Misi peringkat D milikku sudah tuntas dengan sempurna, dan aku mendapatkan 74 poin kontribusi. Wah, banyak sekali. Aku sangat iri padamu. Oi, lihat. Itu Su Jingming sedang menuju ke loket penyerahan misi. Menurutmu, apakah Su Jingming sudah berhasil menyelesaikan misi peringkat C yang sangat sulit itu? Jangan bodoh, misi peringkat C hanya memberikan 120 poin. Petarung selevel dia tidak akan sudi membuang waktu berharga untuk poin sekecil itu. Apa mungkin dia mengambil misi peringkat A? Aku dengar tadi, Zhang Yue baru saja menyelesaikan satu misi di peringkat itu. Zhang Yue sudah mencapai level 4 dan masuk dalam jajaran elit. Tidak mungkin Su Jingming yang masih baru itu sekuat Zhang Yue. Su Jingming dengan tenang mengeluarkan kartu identitas mahasiswanya dan memasukkannya ke dalam mesin pendeteksi misi otomatis. Tiba-tiba, suara pengumuman sistem bergema keras di seluruh aula. Selamat, Anda telah berhasil menuntaskan misi peringkat S pertama Anda, pembasmian sel utama sekte Tianming. Anda secara resmi berhasil menduduki peringkat 1 di Glory Leaderboard. Seluruh aula seketika menjadi sunyi senyap sebelum akhirnya pecah oleh teriakan tidak percaya dari para mahasiswa di sana. Apa? Peringkat S? Su Jingming benar-benar seorang monster sejati. Sekian alur cerita hari ini, sampai jumpa di chapter selanjutnya yang penuh dengan aksi lebih mendebarkan.